Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 221 sampai 225. Bab 221. Kamu pecundang melihat Jin Minglu, kakak ipar. Ada tekad di matanya, dan hatinya penuh dengan keyakinan judi. Semua orang memandang Jin Minglu. Mereka baru saja menyaksikan Hua Yue dengan marah menegur Jin Minglu dan memutuskan hubungan dengannya. Sekarang buka mulutmu dan telepon kakak ipar. Penuh keraguan, Jin Minglu tidak bisa menyelamatkannya saat ini. Jack memandang Su Guofeng dan berkata, Hua Yue adalah ketuanya. Dia mengatur semua ini. Tolong segera tangkap dia dan bawa dia pergi. Di matanya, Hua Yue menjadi gila. Su Guofeng melirik Ji Fei dan menemukan bahwa dia sedang minum anggur merah dan makan makanan lezat dengan tenang dan tenang, seolah-olah dia sedang menonton film. Aku semakin terkejut dengan Ji Fei, buat strategi. Dan dia juga dalam keadaan kebingungan di hatinya, dan dia melihat ke arah Kong Dali. Saat itu, kakak ipar, Hua Yue memandang Jin Minglu, yang baru saja memanggil tetapi tidak mendapat jawaban, dan berbicara lagi. Aku tahu kamu membenciku, dan aku tahu aku minta maaf padamu, tapi bagaimanapun juga, kami bersaudara tetaplah wanitamu, dan kami telah ditiduri olehmu, tidak peduli berapa banyak kesalahan yang ada. Aku harap kamu bisa maafkan kami. Itu tulus dan menyentuh. Hati semua orang bergetar dan mereka semua memandang Jin Minglu. Ekspresi Jin Minglu berubah. Hua Yue tersenyum pahit dan berkata dengan tegas, kakak ipar, jika bukan karena aku, adikku tidak akan menceraikanmu. Dia juga tidak akan membiarkanmu mengalami begitu banyak kesakitan. Hari ini aku akan memberikan kompensasi padamu untuk segalanya. Semua orang tercengang dan menatap Hua Yue. Hua Yue memandang Su Zixiang, pengacara Su. Sekarang bantu saya membuat kontrak. Saya akan memberikan seluruh grup Baihua dan propertinya kepada saudara ipar saya Jin Minglu. Ledakan, begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Itu seperti guntur musim panas yang besar yang menggelegar di aula. Untuk waktu yang lama, tidak ada tanggapan. Kakak ipar, saya tidak bisa melakukan apapun untuk meminta maaf atau memberikan kompensasi kepada Anda. Grup Baihua akan dikembalikan kepada Anda, dan rumah kesejahteraan anak-anak senilai ratusan miliar tanah akan diberikan kepada Anda. Ini adalah kompensasi terakhir saya padamu. Pada akhirnya, wajahku dipenuhi air mata dan kesedihan. Jin Minglu, yang selalu kedinginan, memancarkan kegembiraan di wajahnya, dan tiba-tiba membuka tangannya. Hua Yue, kamu. Tersedak dan tidak dapat berbicara. Kakak ipar, aku akan selalu menyimpanmu di hatiku. Hua Yue jatuh ke pelukan Jin Minglu dan menangis dengan keras. Jin Minglu dengan lembut membelai rambut Hua Yue. Jangan khawatir, aku akan mencari pengacara terbaik untuk menyelamatkanmu bahkan jika aku kehabisan uang. Kakak ipar, Hua Yue tergerak dan menangis lebih sedih lagi. Peluk erat-erat, seolah mengucapkan selamat tinggal. Berdengung, berdiri di samping Jack. Dia merasa seperti ada banyak sekali lebah yang berdengung di telinganya. Semua grup Baihua dan propertinya diberikan kepada Jin Minglu. Saya menghabiskan lebih dari 120 miliar untuk membelinya. Bukankah itu akan hilang dalam sekejap? Ini mustahil, Hua Yu. Kenapa kamu berurusan dengan Baihua Group? Berhenti berteriak keras. Hua Yue mencibir. Grup Baihua adalah milikku. Mengapa aku tidak bisa menanganinya? Anda, Jack tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Untuk menghindari kesalahan, dia baru saja mengatakan bahwa perusahaan itu milik Hua Yu. Ini sama saja dengan membunuh dirimu sendiri. Lebih dari 100 miliar. Jika terbuang sia-sia, dia harus dibunuh. Putra Jefferson tidak berhak menyia-nyiakan lebih dari 100 miliar. Dia segera mengubah nadanya dan berkata, Hua Yue, jangan impulsif, tenanglah, semuanya mudah untuk dibicarakan. Saya orang asing. Tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Ingin Hua Yu tenang. Namun, saya dari kerajaan naga, saya tahu apa yang akan terjadi jika tuduhan pembunuhan dan penculikan tidak dapat diselesaikan. Jawaban Hua Yue membuat Jack ingin mengutuk. Dia menahan amarahnya dan membujuk. Hua Yue, jangan khawatir, aku juga akan menyewa pengacara terbaik untuk menyelamatkanmu. Oh, Hua Yue terkekeh. Jika bukan karena apa yang baru saja kamu katakan, aku pasti akan mempercayainya. Dan bahkan menangis karena rasa terima kasih. Tapi sekarang, aku lebih memilih mempercayai saudara iparku Jin Minglu daripada kamu. Apakah kamu gila? Jack meninggikan suaranya. Hua Yue memandang Su Zixiang yang sedang sibuk.
Apakah kontraknya sudah dibuat? Selesai, Anda dapat menandatangani kontrak elektronik sekarang, dan itu akan sama sahnya. Su Zixiang menyerahkan tablet itu kepada Hua Yue. Hua Yue memandang Jack, mulutnya penuh kekecewaan tetapi juga senyuman lega, dan dia meletakkan jarinya di layar sentuh untuk menandatangani. Kamu tidak bisa menandatangani, kamu tidak punya hak untuk menyerahkan perusahaan itu. Jack tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Kong Dali, bergegas mendekat, dan mendorong Hua Yue menjauh. Ah, Hua Yue merasakan sakit yang parah di tubuhnya dan dengan cepat mundur, berteriak kesakitan. Jin Minglu segera mendukung Hua Yue dan bertanya, apa kabar? Hua Yue menutupi bagian yang sakit dan memandang Jack. Mengapa Anda mengatakan saya tidak memiliki kekuasaan? Saya adalah badan hukum perusahaan ini. Saya adalah ketuanya, dan Anda secara pribadi telah mengakui bahwa perusahaan itu milik saya. Pembuluh darah di dahi Jack menyembul. Diam, saya membeli perusahaan ini. Anda hanyalah boneka dan hiasan. Otoritas apa yang Anda miliki untuk menanganinya? Saat ini, dia tidak perlu khawatir lagi untuk mempertahankan perusahaannya. Ah, semua orang di tempat kejadian berseru. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa Hua Yue adalah ketuanya? Apakah dia diperintahkan? Benar, bagaimana dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab di balik layar dalam sekejap mata? Ternyata dia ingin mengelak dari tanggung jawab, dia pastilah yang membunuh Jin Lingbin. Diskusi itu sampai ke telinga Jack, dan dia langsung tercengang. Saya baru saja menolak mengakuinya, berbohong bahwa perusahaan itu bukan milik saya. Sekarang, jika Anda mengakuinya, maka Anda harus mengakui pembunuhan itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sekarang berada dalam dilema, dan salah memilih atau tidak memilih. Tepat ketika dia marah, Hua Yue berbicara lagi, saya akan menandatanganinya. Yang baru saja dia pertaruhkan adalah Jack akan mengakuinya, dan dia akan memaksanya untuk melakukannya. Sekarang masih ada sedikit panas, seperti yang diharapkan. Jangan menandatangani, grup Bai Hua adalah milikku. Kamu tidak punya kekuatan, Jack mengakui dengan lantang karena ketakutan. Jack, bagaimana ini bisa menjadi milikmu? Ini jelas milikku. Aku memintamu mencari seseorang untuk membunuh Jin Lingbin dan menculik Putri Sui Muhan. Hua Yue berkata dengan bercanda, tidak ada satupun, itu perusahaanku, Jin Lingbin lah yang ku minta seseorang untuk dibunuh, dan Putri Sui Muhan lah yang kurencanakan untuk diculik seseorang. Uang juga kehidupan, tidak ada uang, tidak ada kehidupan. Dia tidak bisa membiarkan lebih dari 100 miliar hilang seperti ini, dia tidak mampu membelinya. Dia mengaku sudah pergi ke kantor polisi, tapi perusahaannya bisa diselamatkan dan ayahnya bisa mengambilnya kembali. Jika saatnya tiba, dia mungkin bisa menyelamatkannya. Demi uang, menyerah, diakui, Su Guofeng sangat gembira. Jack, apakah kamu mengakui semua yang kamu rencanakan agar Deli lakukan? Jack mengangguk tak berdaya. Ya, saya mengatur agar Dai Li membunuh Jin Lingbin dan menenggelamkan tubuhnya di laut, dan juga memintanya untuk menculik Putri Sui Muhan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Hua Yue dan berkata, saya telah mengakuinya dan bertanggung jawab atas masalah ini. Anda tidak punya hak untuk menjual perusahaan sekarang, jadi segera keluar dari sini. Dia membenci Hua Yu, jika bukan karena Hua Yu, dia tidak akan menyerah. Namun haha, Hua Yue tiba-tiba tertawa. Jack, kamu terlambat, apa maksudnya? Aku sudah mengambil keputusan. Hua Yue mengambil tablet itu dan meletakkan jarinya di atasnya lagi. Tidak, itu perusahaanku. Jack ingin melangkah maju lagi, namun langsung ditangkap oleh Kong Dali. Jack, saya ketuanya, saya telah memberikan tanah perusahaan dan rumah kesejahteraan anak-anak ke Jalan Jinming. Saat Hua Yue selesai berbicara, tangan yang sedang menulis di tablet berhenti. Wajahnya rileks dan sangat lega. Jack patah hati dan marah, kamu seperti ayam. Sebelum Jack selesai berbicara, Hua Yue menyela dengan kasar. Bab 222 Jack tidak bisa ditebus, bajingan, brengsek. Kamu akan mati dengan parah, suara marah Jack bergema di seluruh aula. Dia mengakui kejahatannya dan akhirnya kehilangan perusahaannya, uangnya, tidak ada apa-apa. Ia pernah enggan mengakuinya saat dihadapkan pada tuduhan, bahkan bersikap arogan. Dia pernah ingin mengelak dari kebenaran dan ingin Hua Yue bertanggung jawab. Sekarang semuanya jatuh menimpanya, kehilangan segalanya. Kehilangan martabat, kehilangan kebebasan. Jack, ingat, hanya orang bodoh yang memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Aku tidak bodoh.
Kata-kata Hua Yue seperti membersihkan nama Ji Fei, dan seperti kata terakhir, memukul hati Jack dengan keras. Sakit, sangat pahit, suaranya serak. Hua Yue, kamu juga ikut serta dalam pembunuhan Jin Lingbin, dan kamu juga membantu merencanakannya. Kamu juga akan dihukum oleh hukum. Keputusasaan melintas di mata Hua Yue. Jack, kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan mengakuinya. Melihat Jin Minglu, kakak ipar, aku sudah selesai. Pergi dan menyerah sekarang, kamu bisa menjalani kehidupan yang baik. Setelah mengatakan itu, dia membuka tangannya dan memeluk Jin Minglu erat-erat, lalu berjalan ke arah Su Guofeng dan mengulurkan tangannya. Saya ingin membunuh Jin Lingbin hari itu, saya juga punya ide ini. Saya bahkan penuh harapan. Saya menyemangati Jack dan saya menyerah. Melihat ketenangan dan ketenangan Hua Yue, Jack menjadi semakin marah. Kamu tidak menyerah, kamu dilaporkan oleh saya. Apa namanya? Artinya menyerah. Kong Dali sudah marah karena Jack tidak tahu malu. Jika bukan karena Su Guofeng memintanya untuk membuat pengaturan lain, jangan bersemangat atau melangkah maju, dia akan menamparkan Jack 2 kali. Hua Yue menggelengkan kepalanya. Jack, kamu laki-laki yang gagal, kamu tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali. Melihat Kong Dali, pakailah aku dengan borgol. Kong Dali, tidak perlu membawanya, saya percaya kamu. Setelah mengatakan itu, dia menyeret Jack pergi. Jack terhuyung. Wajahnya penuh amarah. Kamu melecehkanku, aku ingin menuntutmu, aku ingin. Patah, Hua Yue yang bebas tiba-tiba bergegas ke depan dan menamparkan Jack. Apakah kamu akan mati? Jack tertegun, dan kemudian, brengsek, beraninya kau memukulku. Dia bergegas menuju Hua Yue dengan marah. Hua Yue tidak mengelak, tapi maju ke depan. Inilah yang harus kamu bayar atas tamparan yang baru saja kamu tampar di wajahku. Bayar kembali omong kosong itu, ledakan, Jack menendang perut Hua Yue. Aduh, Hua Yue terjatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya membungkus seperti udang. Aku akan menghajarmu sampai mati. Jack bergegas mendekat dan ingin bertarung, tetapi Kong dengan kuat menahannya. Hua Yue bangkit dan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Jack, jika kamu memukul seseorang dengan kasar, tunggu saja hukuman yang sah. Jack tiba-tiba terbangun. Apakah kamu bermain-main denganku? Ya, lagi pula ini terakhir kali kita bertemu. Aku harus membiarkanmu masuk penjara dan membiarkan kejahatanmu bertambah berat satu demi satu. Wanita sialan, kamu berkomplot melawanku, haha. Jack, ingat, di dunia ini, aku bahkan bisa mencuri suami saudara perempuanku. Apalagi yang tidak bisa kulakukan. Kamu hanyalah alat yang bisa aku gunakan. Bajingan, pembuluh darah Jack muncul di dahinya, dan dia akan bergegas lagi, tapi Kong Dali menahannya. Pergi, Jack sangat marah dan menjatuhkan Kong ke tanah dengan bahunya. Hua Yue, pergilah ke neraka. Dia mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke arah Hua Yue. Jangan sakiti Hua Yue, teriak Jin Minglu dan bergegas mendekat, menarik Hua Yue ke dalam pelukannya dan menghindari pemukulan. Jack meleset, dan Kong Dali menyusul untuk menghentikannya. Jack menendang Kong Dali dengan marah, dan Kong Dali duduk di tanah. Menyerang polisi, Su Guofeng berteriak keras. Mata Jack memerah sekarang dan dia hanya ingin memukul Hua Yue sampai mati. Dia mengabaikan tindakannya dan bergegas menuju Jin Minglu dan Hua Yue lagi. Jack, apakah kamu ingin membunuh seseorang? Ji Fei yang selama ini diam, tiba-tiba berteriak. Kuharap aku bisa membunuhmu, matanya merah dan penuh amarah. Ji Fei mendengus dingin, kamu memperburuk kejahatan. Bagaimana jika tuduhannya diperparah? Apa dampak hukum negeri nagamu terhadapku? Apakah kamu tidak takut dengan hukum kami? Hukummu tidak berarti apa-apa di hadapanku. Sama seperti hari ini ketika kamu mengatakan bahwa keluarga Zhao tidak berarti apa-apa di matamu. Aku tidak takut sama sekali. Jadi kamu berani memukul orang, jadi kamu berani menyerang polisi. Terus kenapa? Aku tidak takut. Aku hanya ingin menghajarmu sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh ke Jin Minglu dan Hua Yue dengan 2 kaki. Bajingan, aku akan menendangmu sampai mati. Tepat ketika kakinya hendak jatuh lagi, Ji Fei tiba-tiba berteriak. Sudah berakhir, begitu dia selesai berbicara, tubuh Kong Dali terbang. Ledakan, dia mengusir Jack dan berkata, beraninya kamu menyerang polisi, saya akan membawa kamu kembali dan mengadili kamu. Aduh, Jack terbang 7 atau 8 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Seseorang, ambilkan untukku, suara marah Su Guofeng segera terdengar. Jack,
yang memegangi kepalanya yang sakit, tiba-tiba menjadi tenang dan mengingat kembali perilakunya tadi. Sedikit takut, kamu, melihat Ji-Fei dan yang lainnya, saya tiba-tiba menemukan banyak orang memegang ponsel di tangan mereka. Hukum penjahatnya dengan berat, pasti ada hukumannya. Publikasikan secara online, semua orang menggoyangkan ponsel mereka dan berteriak dengan kesedihan dan kemarahan di wajah mereka. Jack memandang borgol di tangannya dengan sangat jelas. Dia menyesalinya, haha. Hua Yue tertawa, Jack, kejahatanmu kali ini jauh lebih serius. Tunggu saja dan tinggallah di penjara kerajaan naga selamanya. Awalnya dia ingin membuat marah Jack, namun dia tidak menyangka pertanyaan Ji-Fei akan membuat Jack begitu marah, dan akhirnya dia kehilangan akal sehatnya. Su Guofeng memandang Ji-Fei, matanya juga penuh rasa terima kasih. Mereka baru saja akan membawa Jack pergi, tetapi alasan mengapa mereka tidak membawanya pergi adalah karena mereka menginginkan lebih banyak bukti. Meski ada bukti Deli, ia juga khawatir hal itu tidak akan cukup di hadapan Pack Group. Adapun dokumen penangkapan diberikan kepadanya oleh Zhao Yuntian. Dia tidak mengajukan permohonan sama sekali, dan dia bahkan lebih khawatir akan menimbulkan perselisihan diplomatik. Hua Yue membuat marah Jack untuk melindungi dirinya sendiri, yang membuat Su Guofeng bahagia. Melihat Jack menyerang Kong Dali, dia hampir bertepuk tangan dan berteriak kegirangan. Hal yang paling tidak terduga adalah tembakan terakhir Ji-Fei, yang benar-benar membangkitkan kesombongan dan kemarahan Jack. Dia telah memprovokasi kerajaan naga dan benar-benar melampaui batas. Kali ini buktinya cukup. Ji-Fei tersenyum dan mengangkat anggur merah ke arah Su Guofeng, mengangkat lehernya dan menyesapnya dengan anggun dan tenang. Dia melihat bahwa dokumen itu palsu, dan dia juga melihat pemikiran Su Guofeng dan Kong Dali. Kalau tidak, dengan Kong Dali di sini, bagaimana Hua Yue bisa memukul Jack? Adapun Kong Dali, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Jack secara tiba-tiba? Saya memahami pemikiran mereka dan mempertimbangkan latar belakang Jack, jadi saya mengajukan pertanyaan yang begitu tajam. Jack kehilangan akal sehatnya karena marah dan berhasil ditipu. Sekarang serang polisi, abaikan hukum kerajaan naga. Dengan bukti ini, meskipun Pack Group adalah perusahaan yang kuat di dunia, mereka tetap tidak dapat menyelamatkan Jack. Nasib Jack tetap di penjara selamanya. Tidak buruk untuk berpikir bahwa dia masih memiliki sisa hidup untuk tinggal di sini setelah menculik Tong Tong. Jika dia menghadapinya secara langsung, itu akan menjadi lautan yang memberi makan bajingan itu. Jack benar-benar putus asa saat ini, ibarat timun yang direndam air garam, ia menundukkan kepalanya dengan lembut. Air pahit keputusasaan di hatinya hampir mencekiknya, hampir menenggelamkannya. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak berguna. Dengan martabat kerajaan naga, dia bisa memprovokasi seseorang, tapi bukan negaranya. Sudah terlambat untuk menyesal, benar-benar putus asa. Bang, Ji-Fei bertepuk tangan. Perjamuan hari ini secara resmi akan dimulai sekarang. Bab 223 tidak mungkin, ini tidak mungkin pestanya dimulai. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ini adalah jamuan makan. Hanya tuan rumah pesta akan dibawa pergi, hadapi, tampar cukup keras. Memikirkan kembali saat mereka menunggu untuk mengejek Ji-Fei dan Li Ruoxi di pintu masuk Hotel Ninghai, mereka merasa seperti badut yang menunggu untuk ditertawakan dan diawasi. Ketika Jack mendengar Ji-Fei berteriak, wajahnya berubah muram dan menakutkan. Ji-Fei, kaulah di balik ini, berteriak, kutuk. Dia mengerti segalanya, semua orang juga langsung terbangun dan tiba-tiba sadar. Semua mimpi buruk dimulai dengan kata-kata bodoh Ji-Fei. Ji-Fei mengangkat gelasnya ke arah Jack, sekarang kamu tahu siapa yang bodoh. Ada sarkasme dalam sindiran tersebut, hal ini membuat Jack semakin merasa terhina dan marah. Ji-Fei, kamu akan mendapat balasan dan mati dengan buruk, tunggu saja. Mengingat 4 kontak dengan Ji-Fei, restoran dan rumah sakit dikalahkan, lelang hari ini tampaknya menang. Tapi sekarang dia dikirim ke kantor polisi, dia benar-benar kalah dan tamat. Dia merasa getir di dalam hati, berharap ayahnya akan membalaskan dendamnya. Membawa pergi, Su Guofeng berteriak keras, dan Kong Dali segera membawa Jack pergi. Hua Yue terdiam, tapi dia juga sangat takut pada Ji-Fei. Mengontrol segalanya sambil berbicara dan tertawa sangatlah menakutkan. Jika memungkinkan, dia bahkan berharap dia tidak pernah bertemu Ji-Fei. Tanpa pertemuan, tidak akan ada permulaan dan tidak ada mimpi buruk. Pemandangannya sunyi,
dan semua meja yang roboh serta cangkir pecah di ruang perjamuan telah dibersihkan. Namun, semua yang hadir tidak tahu bagaimana menghadapi Li Ruoxi yang duduk di kursi utama. Mereka tidak bisa menerima Ji Fei dan Li Ruoxi menjadi protagonis perjamuan. Mereka adalah orang-orang yang ingin mereka usir seperti anjing. Dan sekarang, namun ia menjadi pemenang burung merpati yang menduduki sarang burung murai. Tertekan, tidak mau menyerah, Zhao Yunfeng memandang Ji Fei, matanya penuh kerumitan, sambil berbicara dan tertawa. Dia berencana mengirim Jack dan Hua Yue ke penjara. Namun ia masih penasaran, bagaimana cara ia mendapatkan tanah kelompok Bai Hua dan rumah sejahtera anak. Li Ke, yang gigi depannya tanggal, jatuh ke wajah Jin Minglu. Direktur Jin, selamat telah mengambil alih kepemimpinan grup Jin lagi. Dia menyanjung dan bahkan langsung menyebut grup Bai Hua sebagai grup Jin. Semua orang tiba-tiba terbangun dan berkata, Direktur Jin, selamat. Kami tetap ingin menjadi mitra King Group yang paling dapat diandalkan. Saya berharap kita bisa berteman dengan Kim Group melalui suka dan duka dan berkembang bersama di masa depan. Ucapan selamat datang satu demi satu. Mereka bahkan maju untuk berjabat tangan dengan Jin Minglu. Namun Jin Minglu menoleh untuk melihat Ji Fei dan Li Ruoxi. Ji Fei tenang, Li Ruoxi bingung, bahkan gugup. Dia masih belum tahu bagaimana Ji Fei memenjarakan Jack dan yang lainnya. Li Ke mendengus dingin, Direktur Jin, orang ini selalu menjadi musuh grup Jin, kamu harus segera mengusirnya. Yang lain menimpali, ya, orang seperti ini adalah sampah dan dia tidak pantas berada di dekat orang-orang seperti kita. Kami semua bersedia bekerja sama dengan Kim Group dan tidak akan bekerja sama dengan orang seperti dia. Ji Fei menatap wajah Li Ke dan yang lainnya, seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Apakah Hua Yue dan Jack belum membangunkan mereka? Bukankah mereka punya penilaian dasar? Ketika semua orang melihat tatapan Ji Fei, mereka menjadi lebih marah dan meraung keras. Ji Fei, jangan menganggap itu sesuatu yang istimewa hanya karena kamu menggunakan 3 karakter klasik untuk membuat kami bingung. Kamu terlalu tidak tahu malu dan meremehkan kami. Kualitas orang sepertimu terlalu rendah. Kami tidak akan bekerja sama denganmu. Direktur Jin adalah mitra kami. Berdebar, tepat ketika mereka berteriak memanggil Jin Dong dan menatap Jin Minglu, Jin Minglu tiba-tiba berlutut tepat di depan Ji Fei. Ini Li Ke dan yang lainnya terkejut, bahkan Li Ruoxi menutup mulutnya karena terkejut. Li Ke tidak bisa menerimanya dan buru-buru melangkah maju. Dokter Jin, bagaimana kamu bisa berlutut di hadapan penjahat ini? Bangun, bangun cepat. Dia mengulurkan tangannya untuk membantu Jin Minglu. Patah, Jin Minglu mengangkat tangannya dan melepaskan tangan Li Ke. Diam, kamu pikir kamu ini siapa? Li Ke merasa wajahnya seperti ditampar, itu sangat memalukan dan bahkan tidak bisa diterima. Dia berteriak dengan marah, Direktur Jin, apakah Anda salah? Dia adalah musuh Anda, dia telah menyebabkan grup Jin melalui banyak liku-liku, dan dia bahkan memenjarakan Hua Yue. Kami adalah temanmu, kami adalah teman yang ingin mendukung dan membantumu. Bagaimana kamu bisa berlutut padanya? Kamu tidak bisa berlutut pada orang seperti itu. Wajahnya penuh kegembiraan dan kata-katanya tulus. Jin Minglu berkata dengan wajah gelap, apakah aku akan berlutut untukmu? Suaranya keras dan marah. Seluruh penonton terkejut dan sangat penasaran. Saat aku dikeluarkan dari grup Kim, siapa di antara kalian yang mengenalku? Bela aku. Semua orang diam, saat saya menderita pendarahan otak dan masih menunggu kematian di pinggir jalan. Siapa di antara Anda yang menyelamatkan saya? Semuanya menundukkan kepala. Hidupku diberikan kepadaku oleh Tuan Ji Fei. Aku bersujud kepada Tuan Ji Fei untuk berterima kasih padanya. Ada apa? Apakah aku harus berterima kasih kepada orang-orang sombong? Semua orang malu. Li Ke, yang berteriak paling gembira, merasa seolah-olah wajahnya diulurkan ke arah Jin Minglu untuk dipukuli. Belum lagi betapa tertekan dan menyakitkannya itu. Dia menatap Ji Fei dengan dingin, penuh kebencian yang tak ada habisnya. Akhirnya, Direktur Jin, apakah Anda ingin menyinggung banyak mitra kami hanya karena rasa terima kasih? Li Ke bertanya dengan nada mengancam. Meskipun semua orang tidak berbicara, mata mereka menanyakan pertanyaan yang sama. Oh, Jin Minglu terkekeh, aku telah menyinggung kalian semua, lalu kenapa? Jin Minglu, apakah kamu gila, atau bodoh? Li Ke bertanya dengan marah. Hahaha. Karena aku tidak akan pernah bekerja denganmu lagi. Lalu bagaimana grup Jinmu akan berkembang? Jin Minglu memandang Li Ke seolah dia bodoh.
kalau begitu tidak akan ada perkembangan. Li Ke dan yang lainnya tercengang. Jin Minglu berdiri dan memandang Su Zixiang. Pengacara Su, sekarang buatlah kontrak untuk mentransfer semua properti yang baru saja diberikan Huayu kepada saya atas nama grup Li yang baru. Apa? Zhao Yunfeng yang pertama berteriak. Apakah tujuan Ji Fei akan tercapai? Mata indah Li Ruoxi membelalak dan tanpa sadar dia meraih lengan Ji Fei. Apakah dia benar-benar mendapatkan Baihua Group dan tanah senilai ratusan miliar? Li Ke dan orang lain di tempat kejadian bahkan lebih bingung, menatap Ji Fei seolah-olah sedang melihat monster. Jin Minglu sudah menjadi penyandang cacat, tetapi dia memilih untuk menyelamatkan mereka, yang di luar imajinasi. Namun, yang lebih di luar imajinasi adalah menerima hadiah yang begitu besar. Sangat mengejutkan, lebih dari 120 miliar perusahaan dan properti diberikan kepada Ji Fei dengan cara ini, jumlah yang tidak akan pernah bisa mereka peroleh seumur hidup. Tangan Su Zixiang yang memegang tablet itu bergetar, dan dia lupa menulis. Pengacara Su, apakah Anda memiliki pertanyaan? Jin Minglu bertanya lagi. Tidak, aku tidak melakukannya. Su Zixiang menekan semua guncangan di hatinya. Pengalaman malam ini membuatnya tiba-tiba merasa bahwa uang bukanlah uang. Seperempat jam kemudian, kontrak dibuat. Direktur Jin, kontrak sudah dibuat. Jin Minglu mengambil tablet dan memandang Ji Fei. Mulai sekarang, grup Jin akan bergantung pada Tuan Ji. Tangannya menyentuhnya dan dia mulai menandatangani. Ji Fei tersenyum dan memandang Li Ruoxi. Sayang, selamat atas pertumbuhan perusahaanmu. Selamat telah mendapatkan tanah rumah kesejahteraan anak senilai 100 miliar tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ledakan, semua orang terkejut pada awalnya. Tetapi ketika mereka mendengar dua kata ucapan selamat dari Ji Fei, rasanya seperti disiram air dingin. Bangun, iri, terkejut, bahkan Zhao Yunfeng tidak bisa menahan gemetar, sangat terkesan dan terkejut dengan pencapaian tujuan Ji Fei. Wajah Li Ruoxi memerah ketika dia berpikir untuk benar-benar bersama Ji Fei malam itu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, teriak Li Ke sambil tersenyum liar. Bab 224. Saudaraku, maafkan aku. Di mata semua orang, Ji Fei adalah sebuah alternatif. Karena dia adalah penjaga keamanan kecil dan menantu dari rumah ke rumah, dia seharusnya menjadi orang yang ditertawakan dan diinjak oleh semua orang. Seharusnya tidak ada serangan balik, tidak bisa melakukan serangan balik. Ini adalah ide mereka yang mengakar. Namun, semuanya menjadi kenyataan lagi, dan itu membuat mereka menjadi orang-orang yang konyol. Li Ke mengira dia sedang menjilat Hua Yue dan Hua Yue tertangkap. Mencintai Jalan Jinming, perusahaan Jalan Jinming tidak menginginkannya lagi. Pada akhirnya, semuanya sia-sia, pukulan ganda, sangat marah, sangat marah. Mengaum dengan keras, melampiaskan amarah dan rasa sakitmu. Mengapa? Ji Fei menghela nafas. Penuh penyesalan, ada orang bodoh setiap tahun, tapi hari ini ada banyak sekali. Tidak keras, tapi lebih seru. Li Ke merasa mulutnya seperti ditampar dua kali oleh Ji Fei, dan hatinya lebih terasa seperti direndam dalam air merica, dengan rasa sakit yang membakar. Ji Fei, jangan sombong. Saya akan menelepon Presiden Kamar Dagang kita sekarang dan memintanya untuk memobilisasi semua pedagang di kota Ninghai untuk tidak memasok bahan-bahan kepada Anda. Saya akan membiarkan perusahaan Anda merugi. Kata-kata Li Ke membuat orang lain yang juga terkejut merasa seolah-olah diberi suntikan stimulan di hatinya, dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Cepat, hubungi Presiden secepatnya. Li Ke diberi semangat, tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Yao Guangbiao dan memutar nomornya. Dia dengan cepat terhubung. Presiden, kami menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh grup Baihua di lantai atas Hotel Ninghai. Ji Fei dari grup Li baru telah berulang kali menyerang kami dan menyebut kami bodoh. Anda harus melampiaskan kemarahan Anda atas nama kami. Nadanya memohon, penuh frustrasi. Yao Guangbiao di sisi lain baru saja berolahraga dengan seorang wanita di suite Hotel Ninghai, dan tubuhnya sudah sangat rileks. Karena saya kenal dengan Li Ke, saya menjawab telepon dengan cepat. Namun, ketika dia mendengar Li Ke menyebut Ji Fei, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan kemudian, aku akan segera ke sana, patah, menggantung. Ia segera mengenakan pakaiannya, wajahnya sudah muram dan hampir meneteskan air. Ketika wanita di ruangan itu melihat Yao Guangbiao sangat ingin pergi, Jiao Didi berteriak, Saudara Yao,
tidakkah kamu ingin bersamaku dalam waktu dekat? Pergi, jika aku menginginkanmu lagi, seseorang akan membunuhku. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan reaksi wanita itu dan bergegas keluar. Wanita itu dibiarkan memandangi celana dalam unik yang dikenakannya dengan bingung, mengira dia telah ditinggalkan. Yao Guangbiao memikirkan satu kesempatan di benaknya, dan dia sangat gugup ketika berpikir bahwa Ji Fei hanya akan memberinya satu kesempatan. Pemasok bahan mentah mengalami masalah bodoh terakhir kali, dan saya baru saja menjadi presiden, jadi saya bisa memaafkan mereka. Kini, jika masalah seperti itu terulang kembali, membuat sang kakak marah. Tentu saja dia takut. Di ruang perjamuan, Li Ke menutup telepon dan memikirkan kata-kata Yao Guangbiao, aku akan segera ke sana, dan hatinya terasa seindah bunga yang mekar. Ji Fei, tunggu saja, presiden kita akan segera datang, dan dia akan memberitahu Anda betapa kuatnya kekuatan massa. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menegakkan punggung mereka. Setelah hari ini, saya khawatir tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki grup Li baru, tidak akan ada gunanya di kota Ninghai. Hei, teman-teman, tingkat kualitas menentukan tingkat visi dan kemampuan, tampaknya banyak orang yang masih tertinggal jauh. HMPH, jika grup Li barumu tidak berlutut di depan kami dan memohon belas kasihan, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Dalam pandangan mereka, grup Li yang baru sudah terkendali. Saat ini, salam datang dari gerbang. Halo, Presiden Yao. Wow, kerumunan itu bubar secara otomatis, dan Yao Guangbiao masuk dengan cepat. Ketika Li Ke melihat Yao Guangbiao, dia segera menghampirinya dan berkata, Presiden, kecepatan Anda terlalu cepat. Dia tidak pernah mengira Yao Guangbiao akan segera sampai di sana, hanya dalam beberapa kata. Dalam benaknya, dia mengira Yao Guangbiao sangat marah pada Ji Fei, jadi dia sangat bahagia dan penuh hasrat. Yang lain juga maju dan berkata, Halo, Presiden. Wajah Yao Guangbiao muram dan dia tidak berkata apa-apa. Mereka bahkan lebih yakin bahwa Yao Guangbiao sedang marah. Lebih banyak kegembiraan, bahkan lebih baik. Menantikannya lebih lanjut, Li Ke mengangkat tangannya dan menunjuk ke kursi utama di dalam. Presiden, Ji Fei dan Li Ruoxi ada di sana. Jika dia tidak berlutut dan memohon belas kasihan hari ini, kami tidak akan pernah memaafkannya. Bahkan jika kami memaafkan mereka, kita harus menaikkan harga, kali, dan uang tambahan akan digunakan untuk menghormati presiden. Ini usulan yang bagus, kami semua mendukungnya, teriak yang lain. Menurut mereka, dengan manfaat tersebut, Yao Guangbiao pasti akan sangat bahagia. Namun hati Yao Guangbiao dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari, dipenuhi dengan amarah yang tak terhitung jumlahnya dan keinginan untuk mengol. Dia menahan diri dan dengan cepat berjalan menuju kursi utama, Ji Fei. Wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Li Ke bingung, Presiden Yao, Anda tidak perlu terlalu marah. Orang ini akan segera dihancurkan. Dia bukan siapa-siapa. Saudaraku, bagaimana kamu ingin menangani masalah ini? Tepat ketika Li Ke selesai berbicara, Yao Guangbiao menghampiri Ji Fei dan bertanya dengan hormat. Kakak laki-laki, bagaimana cara menghadapinya? Li Ke dan yang lainnya langsung terkejut dan melihat ke arah Yao Guangbiao. Saya menemukannya membungkuk dan berdiri di depan Ji Fei, sangat hormat dan sopan, seperti adik laki-laki yang penurut. Ini, mereka mengatakan bahwa setelah hari ini, tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki grup Li baru, tidak akan ada gunanya di kota Ninghai. Jika grup Li baru tidak berlutut di depan mereka dan memohon belas kasihan, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Oh, satu lagi baru saja ditambahkan, dan harga pasokan bahan baku naik 2 kali lipat. Ji Fei berkata lembut sambil tersenyum sambil menggoyangkan gelas wine di tangannya. Yao Guangbiao merasa paru-parunya akan meledak karena amarah, dan dia merasa seperti sedang dipanggang di atas api. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata ini kepada kakak laki-lakimu. Tiba-tiba menoleh, siapa yang mengatakan itu, segera bela aku, berlutut dan minta maaf. Ah, Li Ke berteriak dan menatap Yao Guangbiao. Yao Guangbiao mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ji Fei. Ini adalah kakak tertuaku. Siapapun yang menjadi musuh kakak tertuaku adalah musuhku, Yao Guangbiao. Ledakan, kata-kata Yao Guangbiao bergetar seperti gempa besar, dan semua orang langsung tercengang. Menatap Yao Guangbiao, sulit dipercaya, jika mereka menyinggung Yao Guangbiao, mereka tidak dapat lagi berkumpul di kamar dagang atau kota Ninghai.
Ini berarti menggali kuburmu sendiri. Ketakutan muncul secara spontan. Berbahagialah dan jangan buang waktu. Kalian semua diawasi di sini. Jika kalian tidak meminta maaf, besok perusahaan kalian akan tutup. Berdebar, setelah mengatakan ini, kaki Lee melunak dan dialah orang pertama yang berlutut. Berdebar, berdebar, serangkaian suara berlutut terdengar, dan banyak orang mengikutinya. Ah, teman wanita yang mendampingi pria seperti Lee berteriak kaget saat melihat adegan ini. Tahukah Anda, di mata mereka, orang-orang ini adalah manusia yang seperti dewa, yaitu orang-orang besar yang perahu dan dayungnya musnah menjadi abu saat berbicara dan tertawa. Sekarang, dia merangkak di depan Ji Fei seperti anjing. Ji Fei, sebaliknya, setenang air dan tak terduga. Hati saya dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya dan emosi yang kompleks. Manusia, tingkat kualitas menentukan tingkat penglihatan, dan tingkat kemampuan, tampaknya banyak orang yang masih tertinggal jauh. Suara Ji Fei terdengar lagi, dan dia mengirimkan kembali apa yang baru saja dikatakan Lee dan yang lainnya. Kata-katanya sendiri terdengar lagi, seolah-olah siang yang dia keluarkan sedang dimakan lagi, belum lagi betapa tertekan dan sakitnya perasaan Lee dan yang lainnya, seolah-olah jantung mereka dipukul dengan keras, sehingga sulit bernapas, dan patah hati. Apa yang kamu lakukan sambil berlutut di tanah? Apa kamu tidak tahu harus berbuat apa? Teriakan marah Yao Guangbiao terdengar lagi. Saudaraku, maafkan aku, Lee yang pertama berteriak. Bab 225 penyelamat ada di sini. Oh, kamu tidak pantas memanggilku kakak. Patah, Yao Guangbiao mengangkat tangannya dan menamparnya. Idiot, bisakah kamu memanggilku kakak? Lee menutupi pipinya yang merah dan bengkak, benar-benar bingung. Baru saja kamu bilang kamu ingin aku berlutut untukmu. Sekarang lihat, apakah aku masih perlu berlutut untukmu? Lee dan yang lainnya bergerak-gerak dalam hati. Kepala mereka gemetar seperti mainan kerincingan. Tidak perlu. Tidak perlu. Aku menghela nafas diam-diam di dalam hatiku. Jika aku berani melakukan ini, aku bisa kehilangan nyawaku. Selain itu, sekarang mereka semua sudah berlutut. Mengapa mereka masih meminta orang lain untuk berlutut? Siapa yang harus saya minta untuk berlutut? Dia menatap Ji Fei dengan sedih dan memohon pengampunan. 2 kali lipat harganya, ini meminum darah. Ji Fei sekali lagi berbicara tentang harga bahan bangunan dengan nada tenang. Dahi, Lee dan yang lainnya sangat malu. Kepalanya terus gemetar. Kami tidak ingin harganya 2 kali lipat. Berapa harganya? Yao Guangbiao bertanya dengan marah. Harga reguler, patah. Tangan Yao Guangbiao kembali menyentuh wajah Lee. Saudaraku, apakah dia yang kekurangan uang? Lee menutupi wajahnya dan menatap Yao Guangbiao. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Bodoh, ledakan, Yao Guangbiao menendang Lee setengah harga. Apakah kamu mengerti? Lee yang ditendang ke tanah, memandang Yao Guangbiao dengan bingung, benar-benar tercengang. Bukankah kamu bilang kakak tertua tidak kekurangan uang sebanyak itu? Kenapa setengah harga lagi? Rasanya hatinya seperti berada di roller coaster hari ini, membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Tapi dia tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Jika dia tidak setuju sekarang, Yao Guangbiao bisa membiarkannya mati. Ya, dia bangkit, berlutut di depan Ji Fei dan berkata berulang kali. Ji Fei melirik Lee dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Li Ruoxi. Sayang, ayo pergi. Berdiri dan berjalan keluar, saudaraku, berjalanlah perlahan. Yao Guangbiao mengambil 2 langkah dengan cepat dan mengikuti di belakang untuk mengantarnya pergi. Ji Fei tersenyum dan mengangguk, menepuk bahu Yao Guangbiao, terlihat sangat puas. Ketika melewati Zhao Yunfeng, dia tiba-tiba berhenti dan berkata sambil tersenyum, Direktur Zhao, saya tidak mengeluarkan 1 sen pun hari ini dan mendapatkan tanah itu. Apakah Anda iri padaku? Provokatif, ejekan, penghinaan, Zhao Yunfeng juga kaget dengan semua yang terjadi malam ini. Dia benar-benar mengenali kemampuan Ji Fei, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei tiba-tiba mulai mengejeknya saat ini. Saya merasa tidak bahagia, dia mendengus dingin. Itu hanya rencana penjahat. Direktur Zhao, Anda harus berhati-hati. Anda akan menjadi orang berikutnya yang saya rencanakan. Sebuah provokasi dan ancaman nyata. Oh, Zhao Yunfeng mencibir, Ji Fei, hati-hati jika hatimu lemah. Pada akhirnya itu akan membunuhmu. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kedua pria itu saling melotot dengan tegang,
dan akhirnya mencibir. Siapapun dapat melihat bahwa kedua pria itu saling membenci. Kedua belah pihak mengabaikan keraguan semua orang dan pergi. Orang lain di tempat kejadian sudah sangat membenci Li Ke. Jika dia tidak berteriak dan Zhang Luo menelepon Yao Guangbiao, bagaimana ini bisa berakhir seperti ini? Setengah harga, jika ini benar-benar setengah harga, banyak dari mereka akan segera tutup. Li Ke, kamu bajingan, kamu hanya mencoba membunuh kami. Akhirnya seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengawam. Bunuh bajingan ini, hore, seluruh aula berantakan, seperti sepanci bubur. Ji Fei dan yang lainnya sudah pergi dengan lift. Zhao Yunfeng dan Ji Fei naik lift yang sama ke bawah. Keduanya terus saling menatap dengan senyuman di mata mereka. Itu seperti percikan api di udara untuk kerjasama yang sukses. Bahkan ketika Ji Fei baru saja memprovokasi dia di depan umum, dia bertindak dengan sengaja. Sebagai seekor rubah tua, Zhao Yunfeng secara alami memahami dan bekerja sama dengan sangat baik. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Zhao Yunfeng segera memanggil Zhao Yuntian, saudaraku, Ji Fei ini tidak terduga. Dia tidak merahasiakan kekagumannya pada Ji Fei. Apakah dia menyadarinya? Zhao Yuntian, yang telah menunggu berita itu, mau tidak mau bertanya dengan heran. Ternyata, tidak hanya terrealisasi, tapi dia juga mengambil kesempatan itu untuk membuat seluruh pemasok bahan bangunan di kota Ninghai menyerah sepenuhnya di hadapannya. Zhao Yunfeng menceritakan apa yang terjadi secara rinci. Oke, hebat, kamu harus terus memainkan musuhnya, dan kami akan mengikuti pengaturannya di langkah selanjutnya. Tidak masalah, Zhao Yunfeng menutup telepon dan memikirkan semua yang terjadi hari ini, merasa sangat bersemangat. Ji Fei, biarkan aku penuh harapan. Mari kita lihat kejutan apa lagi yang kamu punya. Zhao Yuntian berdiri di kantor dengan ponselnya, merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Ji Fei pada awalnya. Namun, dia ingin melihat kekuatan lain yang dimiliki Ji Fei selain kekuatan. Saya tidak menyangka Ji Fei akan melakukan hal yang luar biasa. Khususnya mengenai Jin Minglu. Bahkan keluarga Zhao tidak mau datang untuk merawat Jin Minglu yang sakit dalam keadaan seperti itu. Tapi Ji Fei yang melakukannya, pemikirannya istimewa dan polanya sangat besar. Ini membuatnya sangat terkesan dengan Ji Fei. Memikirkan bukti yang dilaporkan Su Guofeng kepadanya, peran Ji Fei bahkan lebih tak terlukiskan. Angkat telepon dan hubungi Ji Fei. Pada saat ini, Ji Fei sedang mengemudi, dan Li Ruoxi tersipu dengan ekspresi yang rumit. Ketika Zhao Yuntian menelepon, Ji Fei segera menjawab panggilan tersebut. Tuan Ji, selamat, Zhao Yuntian tertawa terbahak-bahak. Ji Fei tersenyum, bisa dibilang kita semua bahagia sekarang. Haha, ya, kami memang senang, saya ingin tahu apa rencana Tuan Ji selanjutnya. Grup Packer, Zhao Yuntian tertegun sejenak, tetapi segera mengerti, saya sudah mempersiapkan serangan balik mereka, bahkan tekanan dari opini publik dan diplomasi. Itu semua dangkal, Packer Group pasti tidak akan mudah rela kehilangan lebih dari 100 miliar. Mereka pasti akan bersemangat untuk mengambilnya kembali, dan kemudian mereka akan mengambil tindakan gila. Jika mereka bergerak, diperkirakan kekuatan tersembunyi juga akan bergerak. Tangan Zhao Yuntian yang memegang telepon bergetar, dan kemudian ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Saya mengerti, Tuan Ji masih harus bekerja keras untuk membantu saya berbagi beban di mal, dan saya akan memperkuat kerja sama dalam aspek lain. Pada saat ini, dia sama sekali tidak meragukan Ji Fei, dan bahkan sangat percaya padanya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa hari ini akan menjadi malam tanpa tidur, dan saya khawatir banyak orang akan meneleponnya. Ketua Zhao, tidurlah yang nyenyak malam ini, suara menggoda Ji Fei terdengar, lalu dia menutup telepon. Zhao Yuntian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, semakin mengagumi kecerdasan Ji Fei. Di dalam mobil, Ji Fei, apakah kamu dan wali kota Zhao punya rahasia? Li Ruoxi memikirkan berapa kali keduanya berbicara dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudut bibir Ji Fei terangkat, sayang, aku akan membuktikannya padamu saat aku segera pulang. Buktikan apa? Buktikan bahwa aku menyukai wanita, tetapi tidak menyukai pria. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Wajah Li Ruoxi memerah sampai ke pangkal lehernya. Dia berbicara tentang rahasia, bukan tentang dua pria. Ini terlalu konyol. Saat berikutnya, memikirkan pertaruhan antara dirinya dan Ji Fei. Sekarang Ji Fei telah menang.
Apakah benar-benar perlu? Meskipun dalam hatinya dia merasa bahwa dia harus menjadi milik Jifei, dia masih sedikit gugup ketika dia benar-benar harus menghadapinya. Semakin aku memikirkannya, aku semakin gugup, semakin aku memikirkannya, semakin aku takut. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, terutama rasa sakit yang meledak di perut bagian bawah, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, Jifei, cepat hentikan mobilnya, dia berteriak keras, wajahnya semerah apel matang. Jifei terkejut dan segera menghentikan mobilnya, berbalik dan lihat. Bisakah kamu membantuku pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu? Dia ragu-ragu, tampak malu. Apa yang harus dibeli? Beli bidadari putih bersayap, penyelamatku ada di sini. Bersambung.